Nggak ada pawang-pawangan di sini. Doa kepada Allah, zikir, semoga Allah memberikan yang terbaik. Sesuai. Pawang itu kan urusannya dukun kan? Ya. Saya ada ngerti pawang. Pawang kan dukun. Pakai komat kabit usir mendung. Tidak dibenarkan yang demikian. Kalau sudah urusan dengan dukun, bagaimana? Nabi tidak akan ridho. Minta dengan penuh keikhlasan. Itu nggak nunggu lama. Karena hadisnya mengatakan kalau ikhlas benar, seketika akan berhenti. Adalah dengan mengatur cuaca yang melahirkan manfaat, keberkahan, kebaikan, baik bagi tumbuhan, tanah, manusia, atau bahkan alam seluruhnya. Terkadang kita dapati panas, dingin, bahkan hujan. Pada bagian yang terakhir ini, yaitu tentang hujan, ada yang sangat menarik. Ada 3 hal yang kita bisa baca, baik dalam uraian ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ataupun juga riwayat yang sampai kepada kita, atau bahkan sekedar membaca fenomena alam sebagai bukti otentik tafsiran dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita temukan ada 3 keadaan yang melekat kepada ketentuan hujan yang telah Allah tetapkan. Yang pertama, ada jenis hujan yang Allah turunkan demi memberikan kesuburan kepada tanah-tanah itu supaya gembur, kemudian melahirkan tumbuhan yang baik, yang bisa memberikan fasilitas kenyamanan bagi tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, berbunga, dan berbuah, sehingga hasilnya bukan hanya bisa dinikmati oleh kita dengan pandangan yang menyenangkan, tetapi juga bisa dikonsumsi hal-hal yang positif yang dapat menguatkan. Bisa ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membentangkan bumi ini agar mudah untuk berkehidupan, dan Dia menjadikan langit-langit ini sebagai atap yang tak bertiang, sehingga memudahkan kita bernaung di bawahnya, menatap bintang gemintangnya dengan penuh keindahan. Dan pada saat yang bersamaan Allah menurunkan hujan dari langit yang dengan itu menjadikan tanah-tanah subur, menumbuhkan tanaman, melahirkan bebuahan sebagai rizki untuk kita semua. Yang kedua, ada jenis hujan juga yang Allah turunkan untuk memberikan hikmah kepada manusia dan memberikan satu gambaran, boleh jadi ada aliran-aliran air yang tidak sewajarnya, ada pola berkehidupan manusia dalam membangun, menata yang tidak sewajarnya, yang perlu ditunjukkan dengan turunnya hujan yang tergambarkan dengan hal-hal yang mungkin bagi manusia terlihat seperti musibah yang melahirkan duka, banjir, bandangkah itu, masuk ke kotakah itu, airnya naikkah itu. Hikmah terbesarnya boleh jadi memberikan kesan dan pesan yang dalam kepada kita. Ada cara membangun yang tidak tepat, ada cara memotong di hutan itu yang tidak tepat, ada cara mengelola yang tidak benar, supaya dengan itu diperbaiki agar tata letak kota menjadi lebih baik lagi, agar berkehidupan menjadi lebih nyaman lagi. Ada yang ketiga yang sifatnya harus betul-betul dihindari, karena itu berupa hukuman nyata, biasanya bagi orang-orang yang memang menantang azab, bermaksiat tinggi sampai meminta bahkan kepada Allah untuk membuktikan kalau memang layak untuk diazab, kalau memang azab itu nyata. Ini seperti yang terjadi pada umatnya Nabi Lut alaihi salam ketika menantang azab, dan direspon itu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan, bukan air lagi bentuknya, tapi hujan dalam bentuk batu, seperti direkam misalnya dan viral kisahnya di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 84, dan ditegaskan pula di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-A'raf misalnya, wa amtarna alaihim matara,
Pun demikian di surah Asy-Syu'ara dibuka dengan kalimat yang sama, wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan bagi mereka apa yang mereka mintakan berupa hujan tapi berbentuk bebatuan. Di Al-A'raf, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin, maka silahkan kalian lihat bagaimana akibat dari para pendosa yang meminta azab itu. Dan di surah Asy-Syu'ara ditegaskan, inilah bentuk terburuk dari apa yang diturunkan dari langit karena dimintakan berupa azab. 3 bagian ini menariknya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya pun dibedakan, diksinya sangat sempurna, presisinya tinggi. Ketika menurunkan azab dengan kalimat wa amtarna, jadi amtara yumtiru. Ketika menumbuhkan tumbuhan, bebuahan, menggunakan diksinya alma, wa anzala minas samai ma'a. Dan ketika itu semua diatur pun dengan aturan-aturan yang baik, khususnya tentang pengaturan hujan, cuaca, terkadang di sini deras, terkadang di sini rintik-rintik, itu menggunakan kata ghaith. Seperti di Quran surah ke-31 Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat secara pasti, dan juga kewenangan dalam mengatur cuaca, khususnya dalam menurunkan hujan. Diksinya menggunakan kata yunazzil, nazzala yunazzilu, untuk menunjukkan satu tahapan-tahapan yang terukur, satu hal yang diturunkan dengan presisi yang sangat tinggi, yang terukur. Di sini boleh jadi butuh untuk menumbuhkan tanaman, maka dikasih hujannya misalnya yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang sini butuh deras, ya. Yang di sini butuh memang curahnya sangat tinggi untuk menunjukkan ada yang tidak tepat dalam pengelolaan tata kelola di kehidupannya, tata kelola kotanya, tata kelola tempatnya, dan sebagainya. Itu kadarnya sangat menarik ketika Allah turunkan. Bahkan kadang-kadang ada satu tempat yang seperti lokal hujannya, ini hujan, di sini tidak. Nah teman-teman, dari 3 hal yang tadi diungkapkan itu, termasuk pengaturan hujan ini, terkadang dalam berkehidupan kita memohon kepada Allah, ya Allah, di sana yang tidak tepat, tapi di sini banjirnya datang. Ya Allah, jadi kami berharap hujan tapi belum turun, sehingga tanahnya gersang, cuacanya panas. Bagaimana kami memohon kepadamu agar Engkau berkenan menurunkan hujan? Ya Allah, ini hujannya terlampau deras ya Allah, kan? Memang mungkin Kau ingin tunjukkan kepada kami, tapi kami mohon ya Allah, kami sedang mengaji misalnya, ya Allah, kami sedang menata aktivitas, ini hujannya belum berhenti 3 hari, 4 hari, 5 hari. Karena terkadang hikmah Allah itu yang diturunkan ketika ada satu peristiwa, kemudian Allah berikan secara umum, hujannya terjadi, luas menimpa, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Salah satu hikmahnya adalah supaya membangun taqarrub kita, kedekatan kita kepada Allah untuk meminta. Maka di antara hikmah itulah diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih.